dereng kompak. Nggih napa mboten? Kalau sing tanglet niki jawab salam pertama kok dereng semangat, dereng kompak nopo? THR pun telas nopo? Oh pun telas, ya pantes. Sinten sing telas niki? Kabeh sedaya mawon. Nah, untuk menggugah semangat panjenengan wonten dinten menika niku syawalan dan halal bihalal kula ngajak panjenengan saya untuk bersolawat dan berpantun rumiyin. Saged napa mboten? Hei, saged napa mboten? Hei, bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Monggo sarang-sarang sholawat. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Klopo parutan digawe santan. Cakep. Ulangi. Niki kalau tebe-tebe saking wates untuk tindan pengasih, cuma minta dibilang saged Bu. Ibu-ibu saged, bapak-bapak rada gengsi tak mboten napa-napa. Saya tahu saya lebih cakep daripada Pak Lurah nggih. Tapi nasib memang Pak Lurah yang lebih di atas saya. Ngoten niku. Ulangi, bilang napa? Klopo parutan digawe santan. Gawe santan ning balik papan. Daripada mikirin mending mikirin masa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Saya doakan khususnya kepada anak-anak yang cowok-cowok yang menjawab salam Buya Bayu semangat dan kompak, semoga dapat voucher top up dana Mobile Legends dan FF. Untuk yang cewek-cewek saya doakan semoga dapat voucher makan seblak gratis. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, kalau doakan mugi-mugi menjawab salam Buya Bayu semangat dan kompak. Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya dados sakinah mawadah warohmah. Saged tindak teng Mekah al Mukarramah lan ugi Madinah al Munawwarah. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Sing duwe utang Allah lunasi utang-utangnya. Sing paling seru paling akeh. Rek tek tek tek. Oh, jebule gonge sebelah kene ya. Bapak Ibu, indahnya pertemuan kita pada pagi sampai siang hari nanti. Mungkin Buya Bayu sudah bukan menjadi sosok yang asing di mata panjenengan. Niki kula pun 4 kali. 3. Ya, 4 kali nggih. Nanti yang kelima dapat piring, oke. Niki yang pun kelima kali kula wonten mriki, semoga tidak bosan nggih dan menjawab salam dulu harus semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalipetir, Ibu Trinastiti
yang setiap hari, setiap saat selalu mampir WA-an kalih kula. Dan niki luar biasanya, sebelum Ramadan kemarin kula langsung ditembak langsung kalih Bu Kepala Sekolah, langsung nembak tanggal untuk pengajian pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan dulu buat Bu Trina Siti. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Kalurahan Gedung Sari, Bapak Sukardi. Kang kula hormati Bapak Babinsa lan Babin Kamtibmas Kalurahan Gedung Sari, Bapak Dukuh Padukuhan Cumetu. Leres. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru Purnakarya. Kang kula hormati Gurunda kula Pak Yai Muhammad Nur Khalil, Pak Yai Sarif, dan juga Kepala TK sekitar, dan juga guru-guru TK baik dari TK Lebetir maupun TK Masito. Leres. Lan sedaya para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan juga anak-anakku, bocil FF dan Mobile Legend yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kulolan panjenengan saged tindak wonten mriki dalam agenda Syawalan dan halal bi halal. Teman, nah niki biasa nggih. Nyun sewu Bapak Ibu, kula banyak berjalan saged boleh? Boleh nggih. Saya mau lebih dekat sama jenengan saya karena nggak mau ada jarak di antara kita. Teman. Oke, kalau Buya Bayu bilang teman, semua bilang siap. Teman, teman, teman-teman, teman-teman, teman, teman, teman. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Oh, sing semangat cuma anaknya. Oke. Bapak sama Ibu boten semangat nggih? Coba kita ulang lagi seluruh dan semuanya. Tepuk semangat. Mana suaramu? Mana bestimu? Mana Pak Yaimu? Masya Allah. Nikilah tantangan menjadi seorang pemateri Bapak Ibu ketika lintas wonten generasi kolonial. Pak Yai. Wonten generasi milenial. Nah niki perlu yang namanya trik untuk bagaimana bisa memadukan keduanya. Betul? Maka nanti saya minta izin lebih banyak fokus ke anak-anaknya dan juga nanti saya bagi kepada ibu-ibunya. Boleh? Boleh kasih sayangnya terbagi? Oh boleh Pak, monggo silakan. Baik, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Betul Bapak Ibu? Betul teman-teman? Saya mau nanya sama teman-teman semua, kira-kira di luaran sana banyak gak wali murid dan tamu undangan dan teman-teman yang tidak bisa berangkat ke tempat ini? Ada mungkin ya? Ada. Saya mau tanya, di luaran sana banyak gak orang-orang yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak. Saya mau tanya sama jenengan, kira-kira di luaran sana banyak gak orang-orang yang dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak. Saya mau tanya sama jenengan, kenapa kok kita yang bisa dihadirkan di tempat ini, bisa datang ke tempat ini? Nopo jawabannya? Atau apa alasannya? Nek coro Jawane cumetok niku, what is the reason? Apa alasannya? Jenengan bisa untuk tidak memiliki. Napa Bu alasannya? Oke, terima kasih. Terpaksa. Oke, Bu. Dicatat Bu, wali murid yang datang ke sini karena terpaksa. Sinten niku sing ngagem jilbab niku. Oke. Napa malih? Oh, karena undangan. Terus berarti kalau tidak diundang tidak datang. Berarti datang tak dijemput, pulang tak di sinten niku jenengan ya, jenengan. Maka apapun alasannya bisa sampai ke tempat ini tidak lain tidak bukan merkene nopo, karena Allah sayang kita, karena Tuhan yang Maha Esa itu sayang sama
kita, digerakkan perputaran roda motor kita, bensin kita, tenaga kita, gamis kita, skincare kita. Napa malih skincare dereng lunas ya kan? Napa malih gamisnya juga dereng lunas. Kita bisa sampai ke tempat ini karena Allah sayang sama kita. Maka yang paling penting pertama pagi hari ini yang Buya Bayu mau tanyakan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, sudah bersyukurkah kita sama Allah hari ini? Sudah bersyukurkah kita sama Tuhan kita pada pagi hari ini? Apa bentuk syukur kita sama Tuhan kita pada pagi hari ini? Oke, teman. Oke, kita coba cek ya. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid? Oke, itu Buya Bayu mau ke sana ambil HP-nya boleh? Buya Bayu ke sana ambil HP-nya boleh. Ingat tadi kata Pak Yai apa? Ora dolanan HP dewe. Ingat ya, kaidah ilmu mengatakan kalau engkau pengen menjadi pemimpin terbaik, maka jadilah pendengar yang baik. Ulangi sekali lagi, kalau engkau menjadi pemimpin terbaik, maka jadilah pendengar yang baik. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid? Ayo coba cung, ada? Yang sholat subuh di masjid? Sholat subuh di masjid, betul? Oh ya wes, musola, wes manut masjid apa musola? Iya, derek mawon, iya. Yang tadi berjamaah ada? Tidak ada di sini muridnya, ada? Kamu? Ya, saya coba ke cowok dulu aja, cowok sini, karena cowok ini ya oke. Oke, tepuk tangan dulu buat ananda kita. Sini kita kayak dulu. Oke? Engkau mari kita kasih hadiah. Ini. Oke, kita kenalan dulu. Pecimu yang bener le. Wow. Oh, Pak Yayu mau. Oke, coba kita kenalan dulu. Kamu namanya siapa? Rafathar. Oh, Masya Allah. Ternyata SD Negeri 2 Kalipetir ada anaknya Raffi Ahmad di sini. Siapa namanya? Oh, Alfathar ya. Alfatan. Oke, Alfatan rumahnya mana? Geletak. Oke, ini bahasanya aneh nih ya. Anu cemetu, anu geletak ya. Geletak, melumat, tengkurep, ngadeg. Nah, anu Oke, Alfatan. Alfatan tadi kamu benar sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid? Benar. Oke, sekarang sholat subuh jam berapa? Setengah 7. Oke. Hah? Setengah 5. Oke, kalau kamu tadi benar sholat subuh di masjid dan atau musola, siapa nama imamnya? Pak Sarif. Leres, bener gak? Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Sarif. Oke. Kelas berapa Alfatan di sini? Kelas 4. Menurut Alfatan, guru siapa yang menurut kamu paling favorit di sini? Bu Narti. Mana suaranya Bu Narti? Oh, ya. Kenapa kamu mengidolakan Bu Narti? Favoritnya Bu Narti kenapa? Guru kelasnya. Oh ya, pinter, apik. Berarti nilainya apik. Oke. Oke, coba bacain doa bangun tidur. Pakai hadiah. Ayo, doa bangun tidur, cepat. Hilladzi amatana wa ilaihin. Oke, Alfatan kesini sama siapa? Ibunya mana? Coba ibunya berdiri, Bu. Mana? Berdiri sejenak, saya lihat. Orang mirip ya, oke. Kamu sayang sama ibu kamu, Alfatan? Oke, saya kasih hadiah karena kamu sudah berhasil sholat subuhnya di musola atau di masjid. Karena kamu sayang sama ibu kamu parani ibu kamu dan cium tangannya dan peluk badannya, bilang, ibu terima kasih selama ini sudah menyayangi aku. Boleh? Oke, parani ibu kamu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Alfatan, oke? Peluk. Oh iya. Wes, seperti jaluk sangu ya. Oke. Apa bentuk syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini? Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngendika minimal jenengan bersyukur kepada Allah ada 3 konsepnya. Pinten? 3. Yang pertama, bersyukurlah engkau kepada Allah. Yang paling mudah, yang paling lisan, yang paling gampang adalah dengan fabi lisani, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil. Kedua, ternyata banyak orang Kalipetir, banyak orang Cumetuk, keluarga besar SD Negeri 2 Kalipetir
Yang secara lisannya bersyukur, tapi hatinya mboten bersyukur. Maka kedua, yang paling penting setelah lisan engkau bersyukur, maka hati engkau harus bersyukur. Yang ketiga, segala potensi yang jenengan miliki, jenengan gunakan untuk beramal soleh di jalan Tuhanmu, beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek, mumpun bersyukur dari kali Gusti Allah. Kita coba cek, baju baru. Sebentar, sing suara sini dereng metu suaranya. Oke, baju baru. Untuk dipakai, gak punya baju, masih ada. Oke, skincare baru untuk dipakai, gak punya skincare, masih ada. Skincare temennya. Oke, Pak, istri baru. Ustadz, jangan bikin perkara di rumah. Innalillahi, nggak punya istri, nggak apa, masih ada istri. Ternyata benih-benih kerusakan cumetok niku rumah tangganya berawal dari emak-emak. Kok iso randuwe bojo? Ono bojone tonggone. Maka bersyukur, Bu. Bersyukur punya suami seperti itu. Seperti itu. Bersyukur punya suami yang sekarang bersyukur. Pak, bersyukur punya garwo seperti sekarang. Bersyukur, nggih? Bersyukur. Maka psikologi wanita sama cowok itu berbeda. Kalau cewek itu setiap hari harus mengeluarkan minimal 20.000 sampai 22.000 kata-kata. Berapa? Yes, maka Bapak Nyun Sewu derek langkung siap-siap menjadi tong sampah kata-katanya Ibu. Coba seintrovert-introvertnya emak-emak kalau di luar, coba kalau di rumah, coba kalau sama suaminya gimana? Wah, toet koyo RX King. Nah, bahasa cintanya emak-emak kepada seorang lelaki itu dengan kata-kata. Makanya ada jamaah pernah nanya sama saya, Ustadz bagaimana ya suami saya kok nggak romantis kayak Aldebaran di Ikatan Cinta. Yang selalu bilang, aku sayang kamu, I love you. Itu berlaku waktu PDKT. Saat niki pun duwe putu, pun duwe anak telu, wes nggak berlaku zaman itu. Betul? Makanya seorang ibu-ibu ya love language atau bahasa cintanya dengan kata-kata. Nek pria mboten. Pria niku tidak berkata-kata tapi butuh bukti nyata. Makanya pria itu nggak bisa berkata-kata. Apa bahasa cintanya pria? Bahasa cinta pria itu adalah dengan tanggung jawab. Inilah ras terkuat di dunia. Siapa? Emak-emak yang kalau rating kanan beloknya ke akhirat. Inilah emak-emak yang paling tegel-tegelan nek karo bakul. Neng pasar cuma beda 500, bakulnya ditinggal kok. Neng kono wae beda 500 aku tarono. Berharap dipanggil sama bakule. Dia mau napa-napa Bu mriki mawon. Ini yang perkara saya nggak mau berangkat ke pasar nopo. Ibu tegel Tapi ibu-ibu yang ada di sini saya doakan semua pandai mencari duit. Amin. Ya, neng sak bojone ono duit dipek. Neng lemari duit bojone ya di. Ibu-ibu ini saya katakan Pak pandai bermata-mata. Nopo pandai bermata-mata? Handuk yang ditaruh sama suami di belakang pintu ibu tahu. Gimana Mamadan? Nah makanya pada kesempatan kali ini saya mau coba sedikit ya membahas sedikit masalah keluarga dan juga masalah anak-anak. Ya sedikit ilmu parenting. Boleh? Boleh nggih? Oke. Nah maka insya Allah kita sudah bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bersolawat. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu salam. Bareng-bareng 1 2 3 sallallahu
Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ini kayaknya masih belum pada semangat, masih pada ngantuk. Boleh? Saya minta semua boleh berdiri sejenak. Boleh berdiri semuanya tanpa terkecuali, boleh? Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh panjenengan? Oke? Oke, sekarang kita peregangan dulu Bapak Ibu semuanya, boleh? Oke. Kalau saya bilang seperti ini, ya contohkan, saya contoh dulu ya. Pala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tangan di pinggang, pinggulnya di tangan di pinggang, pinggulnya digoyang. Boleh? Oke, lagi. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Pala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tangan di pinggang, pinggulnya di tangan di pinggang, pinggulnya di. Lanjut. Telinga, mata, hidung, pipi, hidung, pipi. Telinga, mata, hidung, pipi, hidung, pipi. Tangan di pinggang, pinggulnya di. Yang tangan di pinggang, pinggulnya digoyang-goyang. Sekarang madep ke kiri. Lihat orang yang di depanmu itu ngantuk. Sekarang saya minta tanganmu. Silakan dihadapkan di pundak teman yang di depannya. Saya mau coba tes keakraban ya. Silakan yang punya masalah silakan dipijit-pijit remet gitu ya. Saya mau coba bilang, oke, sekarang saya minta dipijit-pijit Bapak Ibu dulu, dipijit-pijit, Masya Allah. Boleh? Ya. Nek perlu Bapak Ibu betul duit 500 karo dikeroi Pak. Ngono kuwi. Oke, silakan lagi. Terus kita ikutin kalimat dari saya. Ikutin kalimat dari Buya Bayu. Hei sahabatku. Hei tonggoku. Hei bestiku. Pagi ini kita mau maaf-maafan. Hari ini kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu belum fokus. Biar roto fokus. Pinjam dong 100. Hei sahabatku. Hei koncoku. Aku ngerti. Kowe iki duwe utang. Tapi rapopo. Ono Gusti Allah yang maha memberi ampunan. Biar lebih adil, putar kanan, pegang pundak temennya yang di depan. Sudah? Oke, sambil dipegang-pegang, dipijit-pijit, tapi nggak boleh pakai nafsu, Bunda. Oke? Bapak, silakan dipijit-pijit, tapi nggak boleh pakai nafsu. Silakan ikutin kalimat dari saya. Hei tonggoku, hei bestiku, hari ini aku mau minta maaf sama kamu. Aku tahu selama ini aku itu banyak salah. Juga banyak hutang. Hei temanku, ngomong jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Hei bestiku, aku tahu
Kamu kalau di rumah sering tersakiti. Tapi nggak apa-apa, ada Allah yang maha mengobati. Aku pengen pas seduluran ini nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oke, tepuk tangan yang spesial buat kita semua. Sekarang bisa waktunya untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini jarene Pak Yai Muhammad Nur Khalil Wau puturungoke Buya Bayu. Insya Allah anak-anak bisa saya kondisikan. Oke, teman, teman, teman. Kalau Buya Bayu bilang boom 1 kali, boom, boom 2 kali, boom, boom, boom 3 kali, boom, aha, aha, boom, aha, aha, boom, aha, aha, iha. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ayo biar lebih semangat. Ulangi sekali lagi. Boom 1 kali. Boom 2 kali. Boom 3 kali. Belum kompak, belum kau. Ini mbah-mbah. Boom. Boom. Boom 1 kali. Boom 2 kali. Boom 3 kali. Oke, tepuk tangan yang spesial buat kita semua. Alhamdulillah, niki Buya Bayu yang pertama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalia karim. Semoga amal soleh kita selama bulan Ramadan kemarin dicatat pahala dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mau nanya, kemarin Ramadan pripun? Aman? Gimana? Bocil FF info mokel? Ya, yang full puasanya selama 30 hari siapa? Oke. Oke, semua full ya. Saya mau nanya kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Apa yang meningkat di bulan Ramadan di kehidupan jenengan di tahun ini? Turu, oke, pinter. Iki anaknya sopo? Oke. Boleh mbokmu, ayo. Apa yang meningkat selama Ramadan di tahun ini di kehidupan jenengan? Pengeluaran, cakep, sepakat. Pengeluaran, betul nggih? Sing bapak mikir pengeluaran, ibu ya bagian mengeluarkan. Betul nggih? Apalagi selain yang namanya pengeluaran yang meningkat, berat badan, mboten diet, Bu. Oh, mboten. Apalagi selain diet, selain berat badan yang meningkat apalagi? Turu. Oke, ada lagi. Yang paling meningkat kesabaran, cakep. Ya, sabar menerima kenyataan suaminya seperti itu ya. Sabar menerima tagihan hutangannya seperti itu ya. Oke, ada lagi. Ngaji, Masya Allah. Yang paling sering itu adalah apa? Berangkat ke masjid, betul? Nopo? Wartakjil. Ya, betul. Siapa nih? Bahkan sampai sandal Pak Yai sing boten tahu ketok neng masjid, yo ketok neng masjid nikulah berkah namanya Roma. Bahkan uang sing boten nate tidak wonten masjid selama di luar bulan Ramadan, ketika Ramadan berangkat ke masjid. Inilah berkahnya. Apa tujuan dari berpuasa kemarin? Senantiasa menciptakan diri kita menjadi orang-orang yang la'allakum Nopo nikula allakum tatakun, menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Yang paling penting adalah dekat interaksinya, yang paling sering berinteraksi dengan Tuhannya. Apa interaksi kita sebagai umat muslim kepada Gusti kita, kepada Allah kita? Apa teman-teman? Sholat. Saya mau nanya Bapak Ibu, teman-teman, organ tubuh mana yang ini paling mulia, yang nggak boleh dipukul sama orang? Mana? Kepala, pundak, lutut, kaki. Apa yang paling mulia? Lutut kamu. Oke, berarti otaknya ada di sini. Apa yang paling mulia? Kepala. Kepala yang paling mulia ini, Pak, kita tundukkan serendah-rendahnya di depan Tuhan kita dengan mengucapkan apa? Allahu. Sebesar-besar apapun masalah jenengan, ngurus anak, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah karo tonggone, ada yang jauh lebih besar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata kepada
orang-orang yang ada di sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum atau suatu hamba di luar batas kemampuannya. Nek jenengan sekarang sedang menghadapi masalah, berarti jenengan mampu menghadapinya. Itu poinnya. Nah, saya mau nanya lagi, inti dari sholat niku nopo? Pak, Bu, teman-teman, inti dari sholat itu apa? Halo? Mendapatkan pahala. Apalagi? Inti dari sholat itu apa? Surah Al-Fatihah. Apa inti dari surah Al-Fatihah? Kita minta 17 kali. Ihdinas siratal. Napa niku? Tunjukkan aku jalan yang hak dewe niku sok bengkok Pak tadi wong. Betul? Hak dewe niku kadang sok reting kanan belok ngiri, Bu. Betul, Bu? Makanya kita minta selalu kepada Gusti Allah. Nih, ihdinas siratal mustaqim. Aku minta selalu petunjuk dan jalan kebenaranmu ya Rob. Bapak Ibu, saya mau nanya, teman-teman, yang punya TikTok, cung. Yang punya Instagram, cung. Yang punya HP, cung. Wih, pernah dua HP? Alhamdulillah. Dua HP, Pak? Alhamdulillah. Dua TV? Alhamdulillah. Pernah dengar lagu yang viral-viral yang pernah Buya Bayu sampaikan? Waktuku kecil aku nggak tahu yang... Tahu itu? Hah? Wih, serajaman ya? Oke, kita ganti liriknya. Saya mau ngajak jenengan untuk nyanyi bareng. Boleh? Saya ganti liriknya, teman-teman nanti mendengarkan dulu, baru nanti mengikutin saya. Boleh? Oke, ulangi. Teman, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Oke, dengerin saya ya. Waktu kau sehat, janganlah engkau ninggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah, janganlah lupa engkau ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Sholat, sholat, yuk, yuk, yuk. Sholat, sholat. Bisa? Hafal? Oke, ulangi sekali lagi. Waktu kau sehat, janganlah engkau ninggalin. Hidup tersesat kalau lupa arah. Waktu kau gagah, janganlah lupa engkau rajin jamaah biar hidup makin. Sholat, sholat. Sholat, sholat. Oke. Nah, siapa di sini anak SD Negeri 2 Kalipetir? Kalau sholat kudu dioyak-oyak sek karo orang tua nih. Oh, bangga kamu ya. Oke. Ada lagi. Siapa yang di sini kalau sholat kudu dioyak-oyak sek karo gurune di sekolah? Ada lagi yang sekarang kelas 6 yang cewek-ceweknya, ibu mohon maaf lagi dapet. Emang kamu sebulan dapat terus? Ayo, jangan menjadi alasan. Kalau engkau pengen menjadi orang yang sukses, jangan pernah engkau tinggalkan sholatmu. Terkadang, Bu, Pak, kita ini sebagai manusia terlalu banyak nuntutnya, lupa sujudnya. Betul? Terlalu banyak ngeluhnya, lupa bersyukurnya. Betul? Nah, maka momentum kali ini, Idul Fitri niko, adalah bagaimana merayakan diri kita 1 bulan yang lalu untuk menahan emosi, menahan amarah, menahan apalagi untuk tidak makan dan tidak minum, menahan bagaimana lisan kita untuk tidak ngomongin orang lain. Betul? Bu, Pak, teman-teman, saya teringat satu tokoh di Universitas Stanford, namanya Profesor Walter Mischel. Siapa namanya? Walter Mischel. Beliau itu menulis buku yang berjudul The Marshmallow Test. Apa namanya? Tahu marshmallow nggak? Tahu marshmallow nggak? Marshmallow itu makanan, jajanan. Tahu ya? Nah, beliau eksperimen melibatkan anak-anak usia 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Diberikan masing-masing anak ini 10 orang, 1 marshmallow, 1 marshmallow, 1 marshmallow. Dan Profesor Walter Mischel itu mengatakan, anak-anak,
Jangan engkau apa-apakan marshmallow ini selama 30 menit. Jangan engkau makan, jangan engkau buang, jangan engkau apa-apakan. Selama berapa menit Bapak Ibu? 30. Akhirnya profesor itu keluar dan ternyata ada anak-anak yang baru 5 menit nggak tahan. Ada yang nggak tahan baru 15 menit. Baru 20 menit. Dimakan marshmallow tersebut. Akhirnya apa? Profesor tersebut kembali ke ruangan tersebut, tersisa kurang lebih hanya 3 anak yang pandai atau menahan diri untuk tidak makan marshmallow itu selama berapa menit? 30 menit. Lalu Profesor Walter Mischel tersebut melakukan penelitian beberapa tahun ke depan yang 3 anak ini tidak makan atau bisa menahan diri untuk tidak makan marshmallow. 1. Profesor Walter Mischel ini melihat apa? Kehidupan anak yang pandai menahan diri itu kehidupannya jauh lebih mapan daripada mereka yang tidak pandai menahan diri. Artinya apa? Hei teman-teman, kalau engkau pengen sukses dunia dan akhirat, tahan-tahan sejenak untuk tidak FF dan Mobile Legends berlebihan. Siapa yang di sini kelas 6, Cung? Yang kelas 6, Cung? Yang kelas 6, Cung? Coba. Oke. ASPD bentar lagi, betul? Tanggal 19 sampai 21 Mei. Ya. Saya mau nanya kepada wali murid yang kelas 6. Coba, yang wali murid kelas 6 siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6 orang. Oke, terima kasih. Saya mau nanya sama jenengan. ASPD itu hajat anak jenengan atau hajat orang tua juga? Saya mau nanya, hajat siapa? Orang tuanya juga. Oke, saya mau nanya, berarti yang kudu sregep dungo niku anaknya aja atau orang tuanya juga? Yang sregep tangi tahajud niku anaknya saja atau orang tuanya juga? Yang sregep dungo itu setiap hari siapa? Anaknya atau orang tuanya juga? Orang tuanya juga. Berarti niki hajat kita bersama. Artinya apa? Wahai anak muda kelas 6, ketika ikhtiar duniamu sudah engkau lakukan, maka jangan engkau lupakan doa dari siapa? Orang tua. Siapa yang di sini sayang sama orang tuanya, Cung? Oke, semua sayang sama orang tuanya? Oke, maka kalau kita berbicara, Bu, Pak, saya mau nanya, selama ini ngurus anak capek mboten? Pak, capek mboten? Capek mboten? Bu, saya nanya, ini serius. Saya mau nanya, Bu, ngurus anak capek mboten? Capek. Pak, ngurus anak capek mboten? Capek. Tapi dari capek itu jenengan berhenti nggak ngurus anak? Nggawe meneh toh tadi. Capek Ustadz, iya, tapi aku nggawe meneh. Artinya apa? Memang fitrahnya manusia itu melanjutkan ke sekarang ada produk-produk manusia yang nggak mau punya, bahkan ada produk manusia yang suka sesama. Inilah yang menjadi punah dalam kehidupan kita nanti ke depannya. Nah, Bapak Ibu yang mau saya sampaikan kepada jenengan semua, ketika jenengan diamanai sosok-sosok anak-anak yang insya Allah hebat di masa depan, amin. Mereka ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita, betul? Maka insya Allah ketika jenengan diamanai anak seperti ini, berarti jenengan mampu untuk menghadapinya. Rasulullah, saya pernah teringat perkataan dari Rasulullah ngendika ngoten niki. Khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik dengan keluargaku. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sebelum lisan kita baik dengan orang lain, baiklah dulu dengan anak Bu, sebelum kita baik dengan anak orang lain, coba baik dulu dengan anak sendiri. Terkadang lisan kita itu justru lebih tajam kepada anak sendiri, betul? Apalagi terhadap pasangan. Pak, kalau kita berbicara tentang masalah Rasulullah kepada seorang istrinya, ini panggilan mesranya sampai dengan kalimat fisik. Apa? Ya Humairo. Apa? Masya Allah, istrinya ketika dibilang ya Humairo itu apa? Wajahnya atau pipinya yang merah memerah. Senang Pak, Masya Allah, luar biasa. Nah, ibu juga bisa bilang ke bapak, ya Hajar Aswad. Gitu. Tahu Hajar Aswad? Ya, apa Hajar Aswad itu warnanya apa? Ireng ya. Mungkin bapak eksotis ya, karena ini kan di daerah Kalepetir rodo panas Bu ya. Jadi
ya Hajar Aswad, atau enggak ya kecap bango yang hitam-hitam kemanis-manisan gitu ya. Masya Allah. Sekarang bapak sama ibu panggilannya apa? Mama, mama gitu. Apa panggilannya? Panggilan sayangnya apa? Misalnya bapaknya belum dong, kene dong. Misalnya ibu sek kene sek ngono kuwi. Maka inilah harus pertama yang kita perhatikan adalah apa? Baik dulu terhadap keluarga. Nggak usah ngomongin masalah orang luar dulu. Ngomongin dulu, bereskan tentang masalah rumah, tangga, atau keluarga. Miniatur peradaban di muka bumi ini, Pak, berawal dari rumah masing. Saya mau tanya sama jenengan, kira-kira anak bermasalah saat ini salah gaul atau salah pola asuh? Salah pola? Yakin? Saya kan pernah tuh menyampaikan, saya mengambil riset, ternyata Bapak Ibu, 75% anak-anak muda bermasalah di Indonesia karena dari balik pintu rumahnya anak ini bermasalah. Makanya kalau jenengan ada cekcok dengan pasangan, tolong segera bereskan. Jangan sampai yang menjadi korbannya itu adalah siapa? Anak. Ya, oke itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah anak kita, ya, ini berbicara tentang masalah amanah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Bu, fitrahnya seorang ibu itu adalah seorang pendidik al-ummu madrasatul ula wal abu mundiruha. Apa artinya? Ibu sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bu, coba kita lihat. Pak, halo, halo. Coba kita lihat. Kalau beberapa background-background orang hebat, ya, para pejuang-pejuang itu, kita lihat. Pasti ada sosok ibu yang berjuang luar biasa di balik kehidupannya. Bu, Pak, tahu Imam Syafi'i? Halo, tahu Imam Syafi'i? Tahu, siapa? Tonggoku, oke. Imam Syafi'i itu seorang ulama yang besar, betul? Di balik kesolehannya beliau, Bu, itu ada seorang ibu yang luar biasa berhati-hati. Bahkan sampai sebuah riwayat, ketika ibunya mau menyusui Imam Syafi'i, ibunya berwudu. Ngapain? Berwudu. Pengen ASI yang ditularkan ke dalam diri Imam Syafi'i menjadi ASI yang suci. Nah, emak-emak sekarang luar biasa, Bu. Emak-emak milenial. Ini kan semua emak-emak milenial ya? Masya Allah luar biasa. Sambil menyusui, gitu ya. Masya Allah. Sambil ngulek sambel. Masya Allah. Makanya sekarang generasinya menjadi generasi cabe-cabean. Dan ini yang terjadi. Nah, wal abu dan bapak sebagai apa? Mundiruha, sebagai kepala sekolahnya. Sekarang nyun sewu Pak, banyak seorang bapak yang tidak berposisi sebagai kepala sekolah. Mohon maaf, hanya bertugas sebagai penutup dan pembuka pintu gerbang sekolah. Artinya apa? Yang penting anakku sudah saya nafkahi, anakku sudah saya kasih baju, anakku sudah saya kasih HP, selesai permasalahan. Tidak. Indonesia masuk ke dalam peringkat ketiga fatherless country. Apa itu fatherless country? Father niku bapak, less niku tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia termasuk ke dalam negara tanpa bapak ketiga. Ada bapaknya, ada wujudnya, tapi nggak ada kontribusinya. Ini yang terjadi. Nah, makanya mulai saat ini adanya jalin kekeluargaan dalam perayaan Hari Kemenangan ini. Sebelum kita keluar ke sekolah kita, yuk mulai kita bereskan dulu dari rumah masing-masing. Karena template-nya hidup seperti ini, Pak. Ujian terberat datang dari orang terdekat. Kenapa, Pak? Ujian terberat datang dari orang terdekat. Coba kita cek. Kadang kalau nggak dari anak, ya dari istri. Kadang kalau nggak dari istri, ya dari suami. Kalau nggak dari suami, dari mertua. Kalau nggak dari mertua, dari menantu. Kalau nggak dari menantu, kadang dari tonggone. Nah, kita masuk ke segmen tetangga. Oke, boleh? Segmen keluarga udah dulu. Halo. Halo. Teman. 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 Siapa yang di sini mau hadiah, Cung? Oke, coba turunkan. Siapa yang berani maju ke depan, doain atau baca doa untuk kedua orang tua.
Yang berani maju ke depan, bacain doa untuk kedua orang tua. Ayo, ini kita bridging dulu sebentar, setelah nanti saya masuk ke materi masyarakat tetangga. Ayo. Ayo, maju aja. Saya sampai hitung sampai 5. Kalau nggak ada, hangus. 1, 2, 3. Maju. Wih. Cakep, tepuk tangan dulu, luar biasa. Iki melaku saka kono kayak iki. Kayak pahlawan ya, pahlawan kesiangan tadi. Oke. Madep sana. Le, namanya siapa? Vian. Oke, nggak pakai A depannya ya, Avian, kayak merek cat ya. Vian kelas berapa? Kamu kok pakai baju seragam sendiri? Kenapa? Yang lain pakai baju koko. Oh, tim Hadro. Iya, kamu tim Hadro. Kamu bagian apa? Ngulur kabel. Bagian apa? Iya, oh bagian rebana. Kan ada bass, ada apa? Kamu bagian yang rebana. Oke, Vian, kelas berapa sekarang? Kelas 3. Oke, kesini sama siapa? Sama ibu. Ibunya mana, Vian? Ibu Vian mana? Coba ibu berdiri, ibu Vian mana? Oh, Masya Allah. Iya, oke. Tak mati saya, kok beda? Oke, saya mau sampaikan dulu kepada jenengan ya. Ini, Pak, khususnya buat Bapak yang punya anak cewek. Jatuh cinta pertama anak cewek itu bapaknya, sini dulu. Dan jatuh cinta pertama anak seorang cowok itu ibunya. Pak, maka haruslah jenengan menjadi jatuh cinta pertama anak cewek jenengan. Kalau jenengan tidak bisa menjadi jatuh cinta pertama untuk anak jenengan, maka anak cewek jenengan akan mencari pria di luaran sana untuk menjadi jatuh cintanya. Dan Bu, jatuh cinta pertama engkau adalah seorang siapa? Anak cowok, maka pastikan engkau harus dekat dengan seorang anak cowok karena jatuh cinta pertamanya. Kalau enggak, dia akan mencari wanita di luar sana untuk menjadi jatuh cintanya. Oke, Vian, coba doain baca doa kedua orang tua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Vian, kesini sama ibu. Sayang sama ibu. Ya. Apa yang membuat kamu sayang sama ibu? Karena udah merawat dari kecil. Oh ya, kan nggak mungkin dari besar ke kecil ya. Orang itu hidupnya dari kecil ke besar, bukan dari besar ke kecil. Apa namanya? Kamu apa yang paling berkesan waktu kamu sama ibu kamu? Ada nggak momen-momen apa yang paling berkesan? Enggak ada. Oh nggak ada, oke. Ingat, anak kecil itu fitrahnya adalah jujur. Oke, ibu kalau sama ayah di rumah gimana? Panggilnya ibu atau mama atau siapa? Enggak tahu. Manggilnya siapa? Kamu manggil ibu kamu siapa? Oh ibu. Kalau panggil bapak ayah atau? Ayah. Oke. Ibu sama ayah kalau di rumah gimana? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh iya. Ayah mana di rumah sekarang? Oke. Kamu sayang sama ayah juga? Iya. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada ibu kamu yang selama ini katanya sudah merawat dan mencintai kamu? Bu, bilang. Ibu. Ayo ke stop bilang. Bu, jaluk duit gitu. Bilang sama ibu. Bilang mana? Bilang ibu. Ikutin. Ya bilang ikutin ibu. Ya madep sana. Ya. Insyaallah. Bu, dengerin Bu. Vian mau menyampaikan sesuatu sama ibu ya. Ibu. Terima kasih ya. Selama ini sudah menjadi ibu terbaikku. Mohon maaf ya. Kalau Vian belum bisa menjadi anak yang baik buat ibu. Ibu, jangan cepat-cepat pergi ya. Dari kehidupan aku. Aku sayang sama ibu. I love you ibu. Oh kenapa? Oh, I love you ibu. Wih, Masya Allah, I love you ibu. Oke Vian, terima kasih. Ini saya kasih sedikit THR dari Buya Bayu. Bu berdiri Bu sejenak. Oke, sekarang kamu hampiri ibu kamu. Ibu siapa namanya? Ibu Dea. Oke, Bu Dea.
nama yang milenial ya. Biasanya kalau emak-emak itu ya Tugiem, Painem, Satiem ya. Ini namanya. Oh jadi buka sih. Wah, kok konangan. Lagi kamu marahin ibu kamu, cium tangan dan peluk bilang ibu dia, terima kasih selama ini sudah mencintai aku. Boleh? Oke, silakan. Masya Allah. Lari, ayo. Tepuk tangan dulu buat Pian. Masya Allah. Oke. Dah. Oke. Kita lanjut pembahasan masalah tetangga. Bunda, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab dalam kita bertetangga itu adalah melihat senang atau bahagia melihat pencapaian orang lain. Terkadang kita sebagai orang itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah kita pandai kadang menggunakan mata namanya mata lalat. Tahu lalat, Bu? Lalat itu dimanapun tempatnya selalu hinggap di mana? Kotoran. Nah, kita, Bu, jangan menggunakan mata lalat, tapi menggunakan mata lebah. Apa itu mata lebah? Dimanapun tempatnya, yang dia cari, yang dia lihat adalah yang apik. Nah, banyak sekarang orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu disebut dengan namanya iri. Saya ada lagu, Bu, buat jenengan semua. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Hafal? Oke, 1, 2, 3. Di langit ada mata, di kali petir ada orang, teman sukses kepanasan, dicarilah buat jadi bahan gibahan. Ibu, lihat, Bu. Ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj diperlihatkan, ternyata neraka itu adalah rata-rata penduduknya adalah siapa? Wanita. Kenapa ya Rasulullah? Karena satu, dia nggak menjaga kehormatannya. Yang kedua, nggak menjaga lisannya. Makanya ibu-ibu atau cewek nangis ngoten niki, Pak. Aku raiso digini. Oke, itu ibu-ibu. Nah, kalau bapak, ujiannya ada di mana? Mata. Makanya sekarang sedang viral rumput hijau lebih tetangga. Pak. Rumput tetangga lebih hijau. Nih, makanya diperintahkan untuk gadul basor. Nah, makanya bapak kalau nangis seperti ini. Bapak itu laki-laki 85% kehidupannya digunakan untuk mikir keluarga. Betul, Pak? Makanya nek bapak kalau udah lagi di rumah anteng meneng karo ngeses karo ngopi karo manuk, nah itu sedang mikir apa, Bu? Mikir hutang. Jadi 85% laki-laki itu sedang memikirkan siapa? Keluarganya. Nah, kita kembali tadi terhadap tetangga. Orang yang sering membicarakan orang lain di hadapan engkau pasti akan membicarakan engkau di hadapan orang. Siapa yang bergosip denganmu akan menggosipkan kamu. Nah, di momentum kali ini, tolong tahan-tahan lisan kita deh untuk sejenak nggak ngomongin aib orang. Barang siapa yang dia menutup aib orang, maka dia insya Allah akan ditutup aibnya di dunia maupun di. Saya mau nanya, semua di sini ada yang sudah soleh? Kecuali Pak Soleh ya. Saya mau nanya, semua di sini punya dosa? Semua di sini punya aib? Kalau Gusti Allah membuka aib kita dan melihatkan dosa kita, dosa itu berbau, ada enggak yang mau dekat dengan kita? Enggak ada. Bahkan Buya Bayu pun, kalau Allah enggak tutup aibnya, Allah enggak tutup dosanya, maka enggak ada yang pernah mengundang Buya Bayu. Artinya apa? Kita berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan apa? Ditutup aibnya oleh Gusti Allah. Oke, saya punya lagu lagi. Cikini orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah.
Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Ulangi, ternyata masih ada yang mau ngeluarin HP bikin story. Oke, ulangi. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Cikini. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin. Cianjur ke kampung sawah. Banyakin syukur daripada Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin, hidup tenang gak ngurusin, hidup tenang gak ngurusin. Terkadang hidup kita itu nggak tenang gara-gara terlalu asik, terlalu heboh melihat kebahagiaan orang. Ingat Bapak Ibu, setiap orang punya kebahagiaan masing-masing, setiap orang punya cobaan masing-masing. Kita nggak boleh membanding-bandingkan hidup kita dengan orang. Wong kong ngene, saing-saing ke yo mesti kalah. Lanjut. Ta ya aku yo mungsa kuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini cuma ada Allah. Oke, cakep. Nah, jadi pada intinya, ini karena udah jam 10, saya mau sampaikan kepada jenengan semua, yuk mulai dari SD Negeri 2 Kalipetir ini, kita ciptakan suasana yang tenang, suasana yang damai. Ketika ada saudaranya yang berbuat salah, tolong dinasehati, tolong dimaafkan. Orang yang pandai, orang yang hebat adalah orang yang pandai memaafkan. Ingat Bapak Ibu, tidak boleh mendiamkan saudaranya selama berapa hari? 3 hari. Jenengan berapa tahun? Bertahun. Enak buatan kalau diemin orang itu bertahun-tahun? Nggak enak. Orang yang tidak pandai memaafkan hidupnya akan sempit. Setiap mau ketemu sama orang itu, nggak level. Dia yang harus minta maaf sama aku. Nggak. Orang yang legowo, yang besar adalah orang yang pandai memaafkan. Maka Idul Fitri ini atau di tahun ini kita kembali ke nol. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Oke, saya minta untuk yang kelas 6 Bu ya, terakhir. Perwakilan ada yang mau maju ke depan? Kelas 6. Yang berani maju ke depan terakhir? Kelas 6. Ayo, ada? Silakan Bu Guru boleh tunjuk siapa yang mau maju atau bisa maju sendiri. Kelas 6, terakhir. Terakhir, kelas 6. Kelas 6, ayo. Siapa aja boleh? Ayo, hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita tanya-tanya dulu. Sek, pegang mikrofon. Sini. Oke. Namanya siapa? Bima. Oke, nggak pakai Arya ya. Bima Arya. Kelas berapa? Kelas 6. Oke, kesini sama siapa? Bapak. Mana? Bapak Bima mana? Ketua panitia. Oh, berarti sedang muter-muter ya. Oke. Ya bener toh, Nek, ketua panitia kan muter-muter ya. Oke. Bima, nih, pada ke depan. Kamu kan kurang lebih 6 tahun di sini. Oke, saya mau nanya sama Bima. Ya, gimana perasaannya sekolah di SD Negeri 2 Kalipetir ini hampir 6 tahun? Senang. 2. Selain senang? Bahagia. Oke, selain bahagia, senang. Selain senang, bahagia. Seru. Oke, selain seru? Ada lagi? Asik. Oke. Bahagia, seru, asik, dan menyenangkan. Oke. Saya mau nanya, apa yang membuat seru di SD Negeri 2 Kalipetir ini? Banyak teman. 1, lanjut. Yang kedua? Gurunya baik. Oke. Selama hampir kurang lebih 6 tahun di sini, apa yang mau kamu sampaikan
kepada guru-guru SD Negeri 2 Kalipetir? Sehat selalu. Oke, sehat selalu. Ada lagi? Panjang umur. Panjang umur. Ada lagi? Nggak gampang marah. Nggak gampang marah. Oh, berarti gurunya sering gampang marah kayak mbokmu ya. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Itu guru-guru. Apa pesan yang mau kamu sampaikan kepada kepala sekolah SD Negeri 2 Kalipetir khususnya Bu Trinastiti? Sehat selalu. Terus? Apa lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Cuma sehat selalu. Berarti ibunya sering sakit ya. Makanya kamu bilang sehat selalu. Oke. Apa yang kamu mau sampaikan kepada orang tua kamu yang selama ini sudah membiayai kamu sekolah di sini? Panjang umur. Sehat selalu. Panjang umur, sehat selalu. Ketoknya masalah sama kesehatan semua kayaknya di sini ya. Makanya sehat, terus dia panjang umur. Ada lagi? Sabar menghadapi. Sabar menghadapi. Menghadapi siapa? Menghadapi istri, menghadapi ibumu ya. Oke. Pak, pesan dari anakmu, sabar menghadapi ibunya ya. Oke, sini. Oke. Apa yang sudah kamu hadap sini loh. Ini semua. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk KSPD di tahun ini? Belajar. 2, Rajin beribadah. rajin beribadah. Ada lagi? Itu aja. Rajin belajar sama rajin beribadah. Minta doa sama orang tua enggak? Ya. Iya. Nih, buat teman-teman semua yang kelas 6, baik kelas 1 maupun kelas 6, jangan cuma sering minta doa, minta uang, tapi yang paling penting adalah minta doa. Yang paling utama adalah doa dari kedua orang tua. Oke, ayah kamu mana? Nggak ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa, muter-muter. Oke, ini saya kasih hadiah buat Arya. Nih. Ini apa Bima ya? Kayak nama ini ya, nama merek semen ya, semen Bima. Ini kamu tak kasih hadiah. Nah, sekarang untuk mewakili guru-guru, kamu hampiri Bu Nastiti. Ya, bilang Bu Nastiti, terima kasih. Oh, ada ibunya. Ya sudah, nggak apa-apa. Bu Trinastiti dulu, baru ibunya. Kan Trinastiti, yang sana duo Nastiti ya. Jadi, yang kan ada tri, ada duo. Mana Bu Bima mana? Bu Bima. Oh, oke. Ya, rada mirip ya. Sekarang kamu marani Ibu Trinastiti, baru kamu marani ibu kamu. Ya, boleh? Bilang ibu, terima kasih selama ini sudah mendidik aku. Nanti bilang sama ibunya, terima kasih sudah mencintai aku. Setelah marani. Insya Allah. Oke. Peluk ibunya. Makasih Bu ya. Iya. Oke, sekarang marani ibu kamu. Ibunya namanya siapa Bu? Suparmi. Parmi. Oh, mesti bukan anak Gen Z, bukan ya? Bukan milenial ya. Ini generasi kolonial mesti. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang terakhir. Kan tadi murid-muridnya sudah. Saya minta satu wali murid yang mau menyampaikan pesan dan kesan untuk sekolah ini. Mumpung luapkan semua emosi jenengan. Ayo, terakhir ya. Terakhir sebelum kita masuk ke berdoa bersama. Ayo. Ada yang perwakilan mungkin wali murid yang mau menyampaikan terima kasih kepada guru-guru. Mohon maaf selama ini menjadi wali murid begini-begini, ada? Terakhir. Ada motor? Ibu, mau menyampaikan materi? Ya. Ya. Boleh? Ya, silakan siapa saja mau gitu. Yang pakai bergundi-bergundi itu loh ya kan. Kalau tahun 2024 kan simmer-simmer. Nah, tahun 2025 kan bergundi. Ya, ada. Monggo silakan. Bu siapa? Bu Pipit, ya, nama burung ya. Oke. Silakan Bu, sebutkan nama sama nomor rekening. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Ya. Kelas 6. Udah. Udah. Awal kelas 1 terus kelas 2 mulai pandemi itu 2 tahun pandemi, kemudian masuk lagi pasti tantangan dan sangat berat itu tuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari Bu Bibit ya, mewakili dengan yang lain. Oke, saya minta untuk waktunya untuk wali murid yang hadir membersamai kita, saya minta waktu untuk sejenak bisa berdiri. Murid, engkau di sini hadir dengan superhero terbaik engkau. Buya Bayu minta sekarang datangin setiap wali murid yang hadir bersama kalian. Datangi orang tua kalian, peluk dan tahan. Saya minta sekarang, boleh? Berdiri Pak, berdiri Bu. Datangi ibunya, ibu disambut anaknya, dipeluk, disayang, dicium. Ayo. Datang ibu kamu. Yang nggak datang orang tuanya boleh ibu guru bisa membantu dekatin anaknya. Yang kesini sama ibunya, yang kesini sama orang tuanya datangin, boleh? Saya minta untuk sekarang, untuk anak boleh cium tangan ibunya, sungkem sama ibunya, peluk. Im, audio nih naik nih, kurang keras. Sudah? Oke, Ibu, di depan jenengan itu sudah ada sosok yang dulu jenengan lahirkan dengan begitu pengorbanan yang sangat luar biasa. Jenengan korbankan jiwa, raga, harta, bahkan sampai nyawa jenengan curahkan. Jenengan gadaikan untuk bagaimana bisa melahirkan sosok yang saat ini sudah bertumbuh dewasa di SD Negeri 2 Kalipetir. Bunda, ayah, itu sosok yang setiap hari kadang bikin sering kita nangis, bikin sering kita marah, emosi. Sosok itu yang dulu jenengan ajak berjalan, jenengan ajari untuk berjalan, tapi setelah dewasa Bunda, sosok itu malah enggan untuk berjalan dengan kita. Sosok itu yang dulu jenengan ajari untuk berbicara, tapi setelah dewasa justru dia malah enggan untuk berbicara dengannya. Sosok Bunda yang di sepertiga malamnya berdoa kepada Robnya, ya Rob, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Bu, ayah, bapak ibu, sosok yang jenengan peluk saat ini, itu sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan kita. Besok dia sudah SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan besok mungkin sudah dipinang sama orang lain, dan mungkin bahkan dia meminang orang lain. Maka cintanya sudah terbagi dengan orang yang baru. Ayah, bunda, sosok yang ada di depan jenengan itu adalah sosok anak yang mungkin saat ini bukanlah sosok anak yang sempurna. Sosok yang belum bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sosok yang dimana sering terkadang membuat hati kita ini resah, membuat hati kita ini marah, kecewa, dan seterusnya. Tapi jujurlah, itu adalah sebuah amanah yang Tuhan titipkan kepada engkau bunda, ayah, yang insya Allah engkau pasti akan kuat menghadapinya. Anak, teman-teman, sosok yang kalian cium tangannya, yang kalian peluk hari ini, itu adalah sosok superhero terbaik sampai nanti akhir zaman kita. Sosok itulah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sosok yang berkata, nak, gak apa-apa nak, aku ini bukanlah lulusan sarjana. Aku bukanlah seorang pendidik. Nah, aku ini hanyalah seorang kuli. Ayahmu ini adalah seorang yang tidak punya pangkat tinggi. Tapi aku punya tekad, nak. Besok engkau harus menjadi orang yang hebat. Nak, gak apa-apa nak. Ayah sampai rela ngutang. Ayah sampai rela kerja mati-matian. Yang penting kau bisa makan. Yang penting kau bisa bahagia. Sosok ini yang pandai banget berbohong di depan anaknya. Suatu ketika ada makanan tersisa. Sosok ini lapar dan anak kita lapar. Apa bilang sosok ini? Dia bilang, makanlah nak, aku masih kenyang. Sosok ini yang pandai menahan air mata di hadapan istrinya. Sosok ini yang pandai menahan air mata di depan anaknya ketika sedang letih, capek dengan kehidupan ini. Siapa sosok itu? Sosok itu adalah ayah kita, bapak kita. Teman, sehebat-hebat apapun engkau,
sepintar-pintar apapun engkau, gak akan berkah hidup engkau ketika engkau tidak berbakti kepada mereka. Siapa itu? Bapak sama ibu. Saya minta waktu 1 menit, silakan peluk lagi anak jenengan, usap kepalanya, dan cium dan doa dalam hati dengan doa terbaik kalian. Khususnya kelas 6, doakan mereka semoga HSPD kali ini diberikan kelancaran, keberkahan, kesuksesan, dan lulus dengan nilai terbaik. Khusus yang kelas 1 sama kelas 5, Bu, doakan anak jenengan, semoga anak jenengan bertumbuh menjadi anak yang soleh-soleha. Peluk anaknya, dan saya pastikan ini momen yang sangat amat jarang. Ketika sudah di rumah, sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing, sudah sibuk dengan dunia masing-masing, saya minta waktu sejenak untuk 1 menit bisa peluk erat-erat anak jenengan. Itu sosok yang dulu kecil mungil, yang dulu kita bersihin pampasnya, yang dulu kita kadang sering dipup sama dia, sering dipipisin sama dia, tapi tidak ada rasa letih, lesuh dalam kehidupan kita ya. Yang ada hanyalah sebuah pengharapan agar anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, aku minta kepada engkau ketika ibu sudah menjadi jenazah besok, engkaulah orang pertama yang mensolatkan aku, nak. Ibu minta ketika engkau menjadi orang yang hebat, jangan lupakan ibu ya. Ketika ibu sakit besok, tolong ibu dirawat ya. Anak bilang sama ibunya, bilang sama ayahnya, ayah, ibu jangan terlalu cepat ya pergi meninggalkan aku. Ayah, bunda, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jangan terlalu sibuk dengan HP-nya. Aku pengen cuma ngobrol sama ayah sama bunda. Aku cuma pengen ngajak main, aku cuma pengen ngajak ngobrol, aku cuma pengen makan bareng sama ayah sama bunda. Ayah, bunda, jangan terlalu cepat-cepat meninggalkan aku. Aku sayang sama kamu, bunda. Ayah, I love you, ayah sama bunda. Terima kasih. Sekali lagi, 10 detik. Bisa dicium anaknya, dipeluk, dan doa terbaik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang anak-anakku, selain bapak ibumu yang ada di rumah, sekarang ibu-ibu, guru SD Negeri 2 Kalipetir, silakan sekarang berbaris. Anak-anak, hampiri guru kalian yang selama ini mendidik kalian di SD Negeri 2 Kalipetir. Ucapkan terima kasih, ucapkan sayang sama mereka, ucapkan maaf bu kalau aku punya salah, punya sikap sama ibu yang kurang baik, aku dimaafkan. Sehebat-hebat apapun kalian gak akan berkah ilmunya kalau engkau tidak menghargai guru. Boleh ya, datangi ibu guru kalian, datangi bapak ibu guru kalian, bilang terima kasih sama mereka. Mohon maaf selama ini aku masih menjadi murid yang belum seperti apa yang kau harapkan. Oke, saya beri 1 menit cepat. Setelah ini kita berdoa bersama-sama. Datangi ibu guru. Oke, terakhir ya. Oke, yang sudah bertemu dengan gurunya bisa duduk kembali ke tempatnya. Setelah ini kita berdoa. Ayo. Oke, ayo. Adik-adik, teman-teman, ayo semua bisa kembali. Duduk di tempatnya lagi masing-masing ketika sudah ketemu dengan gurunya. Minta doa, minta restu, minta ampun sama gurunya ya. Minta barokah. Monggo. Ayo duduk, cepat. Kita kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Ya, ingat ya, ada orang tua kalian yang ada di sini, bapak ibu, ada guru-guru kalian. Maka jangan pernah engkau berikan tangisan kesedihan kepada mereka, tapi berikan tangisan kebahagiaan buat mereka ya nak ya. Ayo, bisa duduk kembali. Oke, sudah. Buat yang masih punya bapak, doakan bapaknya semoga sehat. Yang masih punya ibu, doakan ibunya semoga sehat selalu ya. Yang sudah nggak punya bapak atau nggak punya ibu, ya doakan semoga mereka diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan terbaik oleh Allah, dan besok bisa bertemu satu surga bersama Rasulullah. Amin.
Sudah ya? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, semua kita duduk dulu, kita berdoa dulu sejenak, dan saya mau izin untuk memimpin di kesempatan kali ini sekalian doa bersama untuk kelas 6 ya. Boleh nggih? Kita doakan semoga pertemuan kali ini Allah ridho, Allah catat sebagai amal soleh. Sudah cukup, Mas. Dan semoga apa yang kita niatkan pada siang hari ini, semoga Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Ayo duduk dulu teman-teman. Tidak ada suara kecuali suara dari Buya Bayu. Tidak ada sumber suara kecuali sumber suara dari Buya Bayu. Tidak boleh jawil kanan, tidak boleh jawil kiri, tidak boleh toleh kanan, toleh kiri. Adab dalam berdoa seperti apa Buya? Adab dalam berdoa, angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita khusyuk dan kita rendahkan sendernya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka doa bersama Syawalan dan halal bihalal. Perkenankanlah kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan permohonan kami. Izinkanlah kami untuk menadahkan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat-hajat kami. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang terlihat, yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Qadir. Sesungguhnya tidak ada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan mudah. Tidak ada kesukaran selain apa yang belum Engkau tunjukkan jalannya kepada kami. Maka mudahkanlah dalam urusan kami dan kabulkanlah setiap hajat-hajat kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kami titipkan dan kami pasrahkan kepadamu, dari apa yang telah kami baca, kami hafalkan dan kami fahami selama kurang lebih 6 tahun
kami belajar di SD Negeri 2 Kalipateri ini ya Rob, maka kembalikanlah dalam pikiran kami agar memudahkan kami dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti. Hilangkanlah setiap keraguan yang datang dalam pikiran kami. Sehatkanlah badan kami, pikiran kami selama ujian nanti, dan pada saatnya nanti kami lulus dengan 100%. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Rob. Engkau telah berikan aku ayah, Engkau telah berikan aku ibu yang mencintai aku, Engkau telah berikan aku guru-guru yang sangat mencintai aku. Terima kasih ya Allah, hingga hari ini aku masih bisa melihat wajahnya, aku masih senantiasa dipenuhi kasih sayang dan kerinduan, masih bisa melihat matanya yang penuh cinta dan penuh pengorbanan. Kabulkanlah doa-doa ayah dan ibu kami, kabulkanlah doa guru-guru kami yang tidak ada henti dan tidak ada lelah meminta agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti dan menyenangkan hati. Dan jadikanlah ayah dan ibu kami sebagai penghuni surgamu, dan jadikanlah guru-guru kami sebagai penghuni surgamu ya Rob. Sayangi ayah dan ibu kami, sayangilah guru-guru kami ya Rob, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, terima kasih atas perjumpaan pada pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau waktunya agak melandang, tapi pada intinya Buya Bayu pengen bersama-sama keluarga besar SD Negeri 2 Kalipateri ini kedepannya lebih barokah, amin, lebih kompak, amin, dan lebih dilancarkan segala hajat-hajat pun apapun yang teman-teman insya Allah hajatkan dan teman-teman cita-citakan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah beserta para guru dan jajarannya. Terima kasih para yai, para alim, para ulama. Terima kasih para tokoh masyarakat, para guru-guru yang membersamai agenda pada pagi sampai siang hari ini. Semoga senantiasa kita diliputi keberkahan. Amin. Allahumma amin. Saya boleh pantun dulu sebelum berpisah? Oke. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalaulah ada umur yang panjang, bolehkah suami nikah lagi? Tidak. Oke. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.